Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMK kelas 10 semester ganjil. Anak-anakku yang Bapak cintai, kali ini kita sudah masuk ke bab ke-6, yaitu materinya menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini disusun berkat kerjasama dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, yaitu bernama Nurisma Riani, dengan Fakultas Ilmu Sosial dengan Prodi Pendidikan Agama Islam dalam kegiatan praktek keterampilan mengajar di SMK Negeri 22 Jakarta. Untuk itu, saksikan video tayangan kali ini dan perhatikan dan analisa, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Selamat untuk mengikuti. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi yang akan kita pelajari saat ini. Yaitu yang pertama, 1.4 meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. 2.4 menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian 3.4 menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 4.4 menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Selanjutnya, dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami arti beriman kepada malaikat. Yang kedua, dapat memahami tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, mengetahui tanda-tanda beriman kepada malaikat. Yang keempat, bisa mencontoh perilaku orang-orang yang beriman kepada malaikat. Yang kelima, mengetahui hikmah beriman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas masing-masing. Malaikat berasal dari bahasa Arab dan bentuk jamak dari malak, ma'lak, dan al-alukah, yang berarti risalah-risalah, misi, atau pesan. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat dapat menjelma seperti manusia, tentunya dengan seizin Allah. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis dalam Al-Quran surat Al-Hud surat ke-11 ayat 69 dan 70. Dan juga dibahas dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 16 dan 17. Kalau malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Keduanya ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat-sifat malaikat di antaranya, yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin. Selain itu, mempunyai sifat malu. Bisa terganggu dengan bau tidak sedap
anjing, dan patung. Kemudian tidak makan dan tidak minum. Mampu mengubah wujud, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Tidak ada yang mengetahui berapa sih jumlah malaikat yang pasti, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 malaikat yang dikutip dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis diterangkan bahwa langit dipenuhi oleh malaikat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menyaksikan ada 70.000 malaikat ketika di Baitul Ma'mur. Adapun tugas-tugas malaikat adalah yang pertama, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendoakan kebaikan. Yang ketiga, melaksanakan hukum Allah. Yang keempat, memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kelima, mencatat amal perbuatan. Yang keenam, mengatur dan menjaga alam. Yang ketujuh, mencabut nyawa. Yang kedelapan, meniup sangkakala. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan di alam kubur. Kedudukan manusia dan malaikat. Manusia dan malaikat sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia menempuh jalan ketakwaan, maka derajatnya bisa melebihi derajat malaikat, sebagaimana makhluk yang mulia. Karena manusia jika berbuat baik harus melawan hawa nafsunya. Dan bila manusia menempuh jalan kebatilan, maka derajatnya bisa lebih rendah dari binatang. Karena manusia memiliki akal dan juga memiliki hati nurani. Adapun tanda-tanda beriman kepada malaikat. Adapun tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat adalah sebagai berikut. Yaitu mengimani keberadaan para malaikat. Malaikat memiliki fisik atau jasad sebagaimana dijelaskan dalam surat Fatir surat ke-35 ayat 1. Dan selanjutnya mengimani nama-nama para malaikat yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengimani sifat-sifat para malaikat sebagaimana yang terdapat dalam Quran al-Hadis. Dan mengimani tugas-tugas malaikat yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Demikianlah materi tentang bagaimana menghadirkan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagian pertama anak-anakku. Nanti bagian kedua kita akan lanjutkan materinya terkait dengan seperti apa sih perilaku orang beriman kepada malaikat. Kemudian apa sih hikmah kita beriman kepada malaikat dan bagaimana ikhtisar dari seluruh rangkaian materi tentang beriman pada malaikat, ikuti pada bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk semuanya. Dan sebelum diakhiri, ada kata motivasi. Tingkatan iman tertinggi adalah bahwa kamu selalu menyadari kehadiran Allah di hadapanmu. Utsman bin Affan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua.